sekali ketemu adik-adik lagi yang ada di rumah, masih ada di rumah ya adik-adik. Sebentar lagi kita mau ibadah online sekolah minggu bersama-sama BTS Dakit yang sedang ada di rumah. Tapi seperti biasa sebelumnya kita mau dengerin dulu peraturan apa aja sih sebelum kita mulai ibadah. Yuk kita simak peraturan-peraturan berikut ini ya. Oke, itu dia adik-adik peraturannya supaya kita lebih fokus, lebih sungguh-sungguh lagi diterapkan ya peraturannya adik-adik. Nah sekarang adik-adik udah siap semua ya, pasti ya kakak-kakak ya udah siap semua di rumah untuk mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk adik-adik kita mulai ibadah kita dengan doa, lipat tangan tutup mata, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus kami yang baik, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, kami mengucap syukur Bapa, hari ini kembali kami bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau sertai ibadah kami pada pagi hari ini Bapa, setiap kami yang ada di rumah, biar kami bisa merasakan hadirat-Mu bekerja di rumah kami masing-masing. Terima kasih Papa Mama yang selalu ada menemani kami, mendampingi kami, membimbing kami. Sebentar kami mau ibadah Bapa, kami mau sungguh-sungguh, kami mau fokus. Yuk adik-adik yang sungguh-sungguh mau muji Tuhan, yang sungguh-sungguh mau fokus hari ini ibadah, sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke, kita mau ke satu pujian adik-adik, berkat kemurahan. Pujian ini sekali lagi adik-adik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
adik-adik. Kita sampaikan ucapan syukur kita pada Bapa, pada Yesus Allah kita yang hidup. Yesus, Yesus, terima kasih Bapa. Panggil namanya adik-adik. Di pagi yang indah ini kita mau angkat pujian kita mau naikkan ucapan syukur kita mau sungguh-sungguh nyatakan bahwa ya Yesus baik, bahwa ya Dia sungguh baik. Oh Yesus, 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 terima kasih, terima kasih. Oh sampai saat ini, benar itu semua karena kemurahan-Mu saja Bapa. Kami ada sampai saat ini itu karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Kami mengucap syukur Bapa, punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang selalu setia, Allah yang selalu menjaga, Allah yang selalu sertai. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau ada senantiasa buat kami, kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami, dalam setiap musim hidup kami Bapa. Engkau selalu ada dan Engkau gak pernah tinggalkan kami. Biarlah kami dari kecil kami Bapa menyadari bahwa hidup kami milik-Mu, bahwa hidup kami kepunyaan-Mu, kami adalah anak-anak-Mu. Kami mau sungguh-sungguh memuji Engkau, kami mau sungguh-sungguh angkat suara kami, angkat pujian kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Ini pengagungan kami akan Engkau, ini ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur senantiasa. Bapa, kami percaya Engkau ada di ibadah online kami pada pagi hari ini. Penyertaan-Mu ada dan kami mau sungguh-sungguh serahkan hidup kami kepada Engkau. Kami mau sungguh-sungguh bawa fokus kami, hati kami, pikiran kami pada hari ini, pada pagi ini untuk Engkau saja. Biar kami jadi anak-anak-Mu yang manis, anak-anak-Mu yang istimewa. Karena ya hidup kami adalah kemilik-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami siap bersorak, kami siap melompat, kami siap memuji Engkau. Karena Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Yeay, haleluya. Kita ingin lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat
yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Tepuk tangan di atas tangan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Yeay. Haleluya. Haleluya. Oke. Yuk kita angkat pujian. Kau temanku dan ku temanmu. Yes, kau temanku dan ku temanmu. Semangat ya adik-adik yang ada di rumah. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kiri dulu, kiri. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, peluk-peluk, ku akan memelukmu dengan erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti
kita selalu bersama, seperti celana dengan baju mentega, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan angkat pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus.
kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami Tuhan. Tuhan kami mau Tuhan kami mau Tuhan untuk selalu berkomitmen untuk merenungkan firman-Mu Tuhan siang dan malam Tuhan. Bapa, ajar dan bimbing kami Tuhan untuk bisa selalu taat Tuhan, membaca firman-Mu setiap hari Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari sehari-hari. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati Kamega yang akan menceritakan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tertanam dan bertumbuh dalam hati kami, sehingga kami menjadi berkat untuk sekeliling kami Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bisa duduk taat mendengarkan Engkau Tuhan. Biarlah kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Nah, hari ini berjumpa lagi dengan Kak Mega. Kak Mega hari ini akan menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kita. Nah, adik-adik pernah nggak sih di rumah atau dimanapun adik-adik saat ini berada, pernah nggak kalian merasa ketakutan atau kalian merasa takut? Ya, kita sebagai manusia seringkali kita merasa takut dalam menjalani kehidupan ini ya adik-adik. Nah, ada yang takut dimarahin orang tua, ada yang takut kegelapan, ada yang takut tidak berani di rumah sendirian, ada yang takut karena mungkin saat ini sedang pandemi. Wah, pasti banyak sekali yang merasa takut. Hari ini Kak Mega akan menyampaikan tentang salah satu tokoh dalam Alkitab di mana Tuhan akan senantiasa menyertai mereka. Nah, sama-sama yuk kita lihat video yang sudah Kak Mega siapkan untuk kalian semua. Mari kita lihat. Titah Raja padamu, hai segala suku bangsa dan bahasa, demi kau dengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyian. Ini saat kita memutuskan. Harus kamu menyembah patung emas Raja Nebukadnezar! Kakiku gemetar, Sadrak. Bakal bagaimana kita? Ingat tadi waktu kamu pikir kamu tidak bisa? Aku bilang Tuhan menyertai kita saat waktunya tiba. Iya. Dia bersama kita. Iya, Tuhan menguatkan aku sekarang. Siapa yang menolak untuk taat, segera dilempar ke tungku api yang menyala. Kita berdiri bersama? Iya. Benarkah hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang aku dirikan? Kuberikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Dewa mana yang dapat melepaskanmu dari tanganku? Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban pada tuanku. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami semua dari api, maka Ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku tahu ya Raja, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat. Bawa mereka sekarang!
Ikat mereka! Lempar mereka ke api! Nggak berani lihat. Kau benar, Apsu. Ini yang terjadi kalau orang melawan raja. Bukankah kita lempar 3 orang ke api itu? Lihat, ada 4 orang. Bebas berjalan dalam api, tidak terbakar. Hah? Dan orang keempat seperti dewa. Siapa itu yang bersama mereka? Abednego tadi bilang Tuhan bisa bebaskan mereka dari api. Itu pasti Tuhan. Hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluar dan datanglah. Tak sehelai rambut pun terbakar. Dan baju mereka nggak robek. Gak ada bau hangus. Wah. Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Nah, adik-adik sudah lihat ya videonya. Nah, video tadi berceritakan tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka diperintahkan untuk menyembah Allah lain, tapi mereka tidak mau karena mereka percaya bahwa ada Tuhan yang selalu senantiasa menyertai mereka. Nah, adik-adik, dalam cerita tadi kita tahu ya bahwa ternyata Tuhan dalam keadaan apapun, Tuhan akan senantiasa menyertai kita asalkan kita mau percaya dan terus berserah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi, mereka mau untuk percaya terus kepada Tuhan meskipun mereka sudah diancam oleh sang raja bahwa mereka ketika tidak mau menyembah patung, mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang sangat panas sekali. Bahkan raja berkata bahwa panasnya apinya akan 7 kali lipat lebih panas dari api yang biasanya. Tapi apa yang mereka lakukan? Apa yang Sadrak, Mesak, dan Abednego lakukan? Mereka terus percaya kepada Tuhan dan mereka tidak mau menyembah Allah yang diperintahkan oleh raja pada saat itu, ya adik-adik. Nah, mereka percaya Sadrak, Mesak, Abednego, meskipun pada saat itu mungkin dalam hati kecilnya dia juga takut, karena siapa yang tidak takut akan dimasukkan ke dalam api menerima hukuman? Ya, pasti juga merasa takut. Namun, ketakutan itu tidak mengalahkan iman mereka, adik-adik. Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tetap terus mau mengalahkan ketakutan itu dan mereka percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Dan benar saja adik-adik, ketika mereka mau berdoa, mereka mau sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mereka mau taat kepada Tuhan, bahwa mereka tidak mau menyembah Allah lain. Nah, mereka dan ternyata Tuhan ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian api, nah mereka sama sekali tidak terbakar. Bahkan sehelai
rambut pun dalam firman Tuhan berkata tidak terbakar adik-adik, dan mereka tidak sedikit pun terluka karena api. Nah, adik-adik bisa bayangkan Sadrak, Mesak, Abednego saja yang dihukum sedemikian rupa mengerikannya itu mau dibakar ke dalam api, Tuhan menyertai mereka loh, karena imannya, karena kepercayaan dia yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita adik-adik, dalam keadaan apapun, dalam keadaan yang mungkin kita sedang sedih, keadaan mungkin kita sedang takut, dalam keadaan mungkin kita sedang sakit pun ya adik-adik, dalam kita saat ketakutan, nah kita harus percaya adik-adik, kita harus bisa untuk mengalahkan rasa takut itu dengan cara kita terus terpaut kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan dan mau berserah kepada Tuhan adik-adik. Seperti halnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam keadaan apapun, meskipun mereka mau dihukum, tapi mereka terus mau percaya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Nah adik-adik, jadi untuk firman hari ini, kita belajar untuk tidak takut ya adik-adik, dan kita harus berani karena kita memiliki Allah yang luar biasa, kita memiliki Tuhan Yesus yang selalu senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada, kapanpun, pada saat apapun, dalam kita sedih, susah, senang, semua Tuhan akan menyertai kita adik-adik, dan kita harus percaya itu, karena itu adalah salah satu janji Tuhan dalam hidup kita untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, kalau kita selalu senantiasa percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengenapi janjinya itu dan akan senantiasa menyertai kita adik-adik. Nah adik-adik, sekarang adik-adik boleh ambil Alkitabnya dan mari kita baca Alkitab kita dan kita renungkan firman Tuhan ya adik-adik. Mari adik-adik boleh ambil Alkitabnya dan mari kita buka Alkitab kita ya. Oke, ayat hari ini terambil dalam Ulangan 31 ayat 6. Ya adik-adik boleh buka di rumah, dibuka Alkitabnya dalam Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6, mari kita baca bersama-sama ya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah adik-adik, dari firman ini jelas berkata, dari firman Tuhan jelas dikatakan bahwa kita tidak boleh takut ya. Kita harus meneguhkan hati kita. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gemetar dalam hal apapun di dunia ini adik-adik ya. Karena di dalam firman ini Tuhan berkata, sebab Tuhan Allah kita, dialah yang berjalan menyertai kita adik-adik, berjalan menyertai kita dalam keadaan apapun, dan dia, Tuhan kita, tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Nah itu adalah janji Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan tuliskan dalam Alkitab kita. Makanya adik-adik, kenapa kita harus perlu setiap hari membaca firman Tuhan dan merenungkannya? Karena Tuhan akan menyampaikan pesan-pesannya, janji-janjinya dalam firman-Nya. Nah oleh karena itu adik-adik, karena Tuhan sudah menuliskan dengan jelas dalam Alkitab kita, kita harus terus percaya, kita harus terus yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Dalam keadaan apapun kita akan selalu percaya bahwa Tuhan menyertai kita ya adik-adik. Jadi mulai sekarang dan seterusnya dan sampai kapanpun, adik-adik tidak perlu takut ya dalam keadaan apapun. Kita semua harus berani, kita harus berani mengalahkan rasa takut, kita tidak boleh gemetar, dan juga kita harus selalu senantiasa percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang menjadi firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua, dan terlebih lagi kita tidak hanya mendengar tapi kita mau untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik ya. Mari kita berdoa adik-adik, boleh lipat tangannya, boleh tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Engkau memberikan kesempatan kami Tuhan untuk beribadah melalui online hari ini ya Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan apapun yang kami dengar hari ini, pujian-pujian kami, penyembahan kami Tuhan, terkhusus firman-Mu Tuhan dapat menjadi pedoman dalam hidup kami, menjadi dasar hidup dalam hidup kami, sehingga Tuhan kami mau menjadi anak-anak yang tidak takut, tidak gentar Tuhan dalam keadaan apapun. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada, dan dalam saat keadaan apapun Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, yang tinggal dalam hati kami, sehingga Tuhan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.